Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana liwada wa ma kunna laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan kajian kita di Riyadhus Shalihin, yaitu berhemat dalam melakukan taat. Firman Allah dalam Toha 1-2, Toha ma anzala alaikal Qur'ani latasqa. Toha, kami Allah tidak menurunkan Al-Quran kepadamu supaya kamu menjadi celaka. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-Baqarah 118. Allah menghendaki keringanan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi menurut ayat ini Allah memberikan sesuatu bahwa agama ini memberi kiri kanan, bukan tambah sukar, tetapi untuk diri kita sendiri, yaitu supaya kita menjadi bahagia di dunia maupun di akhirat. Nomor 1, hadis dari Aisyah berkata, ketika Nabi masuk ke rumah kami bertepatan ada seorang wanita. Nabi bertanya, siapakah wanita itu? Jawab Aisyah, ini fulana yang terkenal ibadat sembahyangnya banyak sekali. Maka sabda Nabi, kata yang menyatakan kurang senang, hendaknya kerjakan sekuat-kuatnya saja dengan tidak memaksakan diri, maka Allah tidak akan jemu menerima amalmu sehingga kamu jemu beramal. Dan kelakuan dalam agama yang lebih disukai Allah adalah yang dapat dikerjakan selanjutnya terus menerus, continue. Bukhari Muslim. Pengertian hadis ini, Allah lebih suka amal perbuatan yang terus dikerjakan, bukan hanya sekedar satu kali saja. Karena tabiat manusia jika berat-berat itu tidak dapat terus dan lekas jemu. Maka Rasulullah seolah-olah menunjukkan mana jalan yang lebih baik ditempuh, meskipun nampaknya sedikit tetapi lambat laun, dengan harapan menjadi bukit. Allah lebih suka kepada orang yang mengerjakan terus menerus tumanina dengan baik dan kontinu. Itu lebih disukai Allah daripada mengerjakan sesuatu yang bekerja banyak tetapi di situ kita tinggalkan. Anas bin Malik berkata, ada satu rombongan dari 3 orang ke rumah istri-istri Nabi untuk bertanya tentang ibadat Nabi SAW. Kemudian setelah diberitahu, mereka seolah-olah menganggap sedikit sebab Nabi telah diampuni dosanya, sehingga berkata seorang dari mereka, saya akan sembahyang terus sepanjang malam. Yang kedua berkata, saya akan puasa selamanya. Yang ketiga berkata, saya akan menjauhkan dari istri-istrinya dan tidak akan kawin. Kemudian Nabi datang dan bertanya, kamu tadi yang berkata begini-begini, demi Allah, saya lebih takut kepada Allah dari kamu. Bahkan saya lebih bertakwa, tetapi saya puasa dan buka dan sembahyang, tidur dan juga kawin dengan beberapa orang wanita. Maka siapa yang mengabaikan sunnah kelakuanku, maka ia bukan dari umatku. Hadis Bukhari Muslim. Ibnu Mas'ud berkata, bersabda Nabi SAW, telah binasa orang yang berlebih-lebihan dalam agama, diucapkan beberapa 3 kali, yaitu mereka selalu memperberat dalam kelakuan agama sehingga merusak kesehatan dan tidak dapat langsung lebih lama. Hadis keempat dari Abu Hurairah berkata, bersabda Nabi, sesungguhnya kelakuan agama itu sangat ringan dan tiada seorang yang mencoba bersukar dalam agama, melainkan dapat dipastikan bahwa ia akan kalah. Sebab itu sedanglah kamu berdekat-dekat dan buka harapan dan penggunaan waktu pagi dan sore dan sedikit waktu malam. Riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, sedanglah kamu dan hampirkan dirimu dan gunakan waktu pagi dan sore dan sedikit waktu malam. Bersedang-sedanglah kamu, pasti akan sampai
pergunakan waktumu senggangmu untuk berbuat taat, baik di waktu pagi maupun di waktu sore, malam paling lambat laun akan sampai. Dari Anas radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid, mendadak ia mendapat tali yang terulur di antara dua cagak. Nabi bertanya, tali apakah ini? Jawab orang-orang, tali kepunyaan Zainab. Kalau ia merasa capek berdiri dan sembahyang berpegang dengannya, maka bersabda Nabi, lepaskanlah tali itu. Hendaknya bersembahyang dalam keadaan tangkas cekatan, apabila telah letih ngantuk hendaklah tidur. Hadis Bukhari Muslim. Jadi kalau beribadah kita harus biasakan, jangan kalau ngantuk kita diteruskan beribadah. Kita ada waktunya istirahat, kita ada waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lebih suka Allah sedikit demi sedikit beribadah dan menjadikan bukit. Dari Aisyah berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika mengantuk salah seorang dari kamu dan dalam sembahyang hendaklah tidur sehingga hilang rasa ngantuknya. Sesungguhnya jika seorang bersembahyang dengan ngantuk, tidak tahu mungkin ia akan baca istighfar lalu ngelindur mengumpat dirinya sendiri. Hadis Bukhari Muslim. Dari Abu Abdullah bin Jabir bin Samurah, saya telah bersembahyang bersama Rasulullah, maka sembahyang sedang-sedang dan khutbahnya juga sedang-sedang. Dari Ibn Abbas berkata, ketika Nabi berkhutbah mendadak ia melihat seorang berdiri, maka ia bertanya, siapakah yang berdiri itu? Jawab seorang orang, itu Abu Israel. Ia nazar akan berdiri di panas matahari dan tidak akan duduk dan tidak bernaung dan tidak berbicara dan terus berpuasa. Maka sabda, suruhlah ia berbicara, bernaung dan duduk dan meneruskan puasanya. Hadis Bukhari. Rasulullah dalam keterangan ini menunjukkan mana amal yang baik untuk dilanjutkan, mana yang harus dihentikan karena menyalahi dan hidup manusia serta tugas kewajibannya di alam dunia ini. Karena manusia adalah fitrah, kita juga perlu istirahat, perlu bersembahyang, perlu kita beribadah kepada Allah, dan perlu kita tidur karena manusia jasad ini perlu istirahat dan ada haknya masing-masing. Oleh sebab itu marilah kita gunakan waktu yang baik. Waktu ini kalau kita malam kita tidur, habis itu malam bangun, kita supaya waktu sembahyang salat tahajud kita tidak ngantuk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajarkan dalam Islam, jangan mempersukar diri, permudahlah suatu agama, tetapi jangan memperingankan suatu ibadah. Kerjakan yang baik dan rutin, insyaallah lebih baik daripada kita memaksakan kita untuk beribadah kepada Allah. Kita beribadah dengan baik dan insyaallah akan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.